Di bagian utara Lombok Tengah terdapat destinasi wisata yang tidak kalah indah dengan destinasi pantai yang berada di Lombok Tengah bagian selatan. Yakni wisata Danau Biru terletak di Desa Karangsidemen, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. Destinasi wisata ini memberikan daya tarik tersendiri untuk para pecinta wisata alam, berada di dalam hutan yang masih asri dan air danau berwarna biru yang merupakan mata air asli akan memanjakan mata pengunjung yang datang ke destinasi wisata ini. Pengunjung juga bisa langsung merasakan kesegaran air danau dengan mandi di danau atau sekedar meredamkan kaki ke dalam air danau biru ini. Selain itu, pengunjung juga bisa bersuah foto di berbagai spot yang telah disediakan, mulai dari jembatan dengan background danau, di bangku taman atau dari ketinggian menara pantau yang dibangun di lokasi ini. Bagus, nyaman, tempatnya adem. Enak ya? Enak. Ya perlu diperbagus jalannya. Soalnya masih batu-batuan. Masih batuan. Agak khawatir nggak lewat jalannya kayak gitu? Khawatir soalnya kalau hujan licin. Jadi harapannya supaya jalan diperbagus ya? Untuk dapat masuk ke lokasi wisata Danau Biru, pengunjung hanya perlu membayar tiket sebesar Rp5.000 per orang dan pengunjung dapat langsung menikmati spot dan keindahan wisata Danau Biru. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Bojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Bojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih tempati, semua di tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal ulingan padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan. Ayam bakar Seraten adalah masakan khas Kampung Skarbela, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konon, hidangan ini dahulu hanya disajikan sekali dalam setahun, yakni setiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, belum lama ini makanan khas ini sudah ada di sejumlah restoran, bahkan ayam Seraten juga mulai merambah ke luar Lombok.
Menurut salah satu chef restoran di Gili Trawangan, cara membuat ayam seraten sama dengan membuat ayam bakar pada umumnya, namun perbedaan hanya terletak pada bumbu. Selain cabai, bumbu ayam seraten adalah bawang putih, tomat, garam, dan terasi. Ini namanya ayam panggang seraten. Ini berasal dari Lombok murni, ini masakan Lombok. Jadi ayam panggang seraten ini khusus dimasak di acara-acara tertentu ketika ada orang nikahan atau malam pertama orang ngambil. Khas dari ayam panggang seraten ini tentunya karena ini Lombok, dominan dengan cabai, jadi tentunya pasti dia menonjol pedas. Jadi kita pakai di sini adalah bumbu genep atau ragi genep atau ragi beli atau kalau Indonesianya itu adalah bumbu lengkap. Agar lebih nikmat, tambahkan pula jeruk nipis dan gula merah guna memperoleh rasa asam dan manis. Baluri ayam dengan bumbu-bumbu tersebut dan panggang hingga matang. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan mempengaruhi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Live di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya, ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita tidak masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarganya mana? Ini media. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang saya meluruskan apa Kita di sini akan interupsi. saya Anisha Dasud. dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. it's beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does just Set. Oh, doesn't he do that? come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mandi weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Pohon kurma selama ini dikenal sebagai buah yang berasal dari Timur Tengah, tapi kini dibudidayakan di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Budidaya ribuan pohon kurma di Desa Sambi Bangkol, Gangga di Lombok Utara diharapkan mampu mendongkrak perekonomian warga setempat. Jenis kurma yang dibudidayakan varietas kurma rooftop sesuai dengan daerah tropis. Keunikan dari kurma ini, warna matangnya tak lazim seperti di Arab coklat pekat, melainkan warnanya merah, kuning, bahkan hijau. Ketua Asosiasi Kurma mengatakan budidaya pohon kurma di Lombok Utara memiliki potensi tumbuh dan berbuah karena kesuburan tanahnya. Iklim yang bersesuaian untuk tanaman gurun hanya ada 2 provinsi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak semua tempat. Ya, kan gitu ya? Tidak semua tempat. Oh, sama-sama Nusa Tenggara Barat? Enggak semuanya. Samalah kalau di Pulau Lombok ada kangkung yang di Kali Jangkok Ampenan, itu bagus. Begitu kita bawa kangkung itu tanam di sini tidak akan bagus. Meskipun di wilayah Lombok Utara memiliki karakteristik lahan kering, namun iklimnya cocok untuk mengembangkan kurma. Komoditas yang awalnya hanya bisa dilihat di negara-negara Arab itu kini sudah berpotensi ditanam di Lombok Utara. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Sosok Babin Kamtipmas Aibda Firman Eka Jaya telah menjadi inspirasi dan menginisiasi warga setempatnya mengabdi di Desa Selat Kecamatan Narmada, Lombok Barat untuk budidaya anggur. Pembudidayaan anggur sendiri dipelajarinya secara otodidak, mulai dari proses pembibitan, pemupukan, hingga menghasilkan buah yang lebat. Aibda Firman mengaku dirinya tidak memiliki dasar pengetahuan dalam pertanian, namun keinginannya untuk memajukan desanya membuat Aibda Firman memilih mengembangkan budidaya anggur hingga mengajak warga sekitar di Desa Selat. Berbagai jenis varietas anggur impor dibudidayakan di atas lahan miliknya. Ide awal budidaya anggur ini mulai dikembangkan bersama warga sekitar tahun 2020 silam saat COVID-19 melanda. Beberapa jenis varietas anggur impor yang dibudidayakan diantaranya jenis anggur Jupiter, Trans, Cotton Candy, Everest, Academic, Julian, Bain Corner, dan lainnya. Dari semua jenis anggur tersebut, paling banyak diminati jenis anggur Jupiter, Trans, dan Everest. Dalam sekali panen, kebun anggurnya bisa menghasilkan sekitar 10 kg anggur Jupiter dan dibanderol dengan harga Rp80.000 dan anggur jenis ini termasuk langka sehingga jarang bisa ditemukan di pasaran maupun di toko buah. Kalau yang kami tanam di sini ini jenisnya sekitar 32 jenis anggur dan alhamdulillah penghasilannya untuk sekali panen itu di luar dari kita istilahnya makan sama keluarga, sama kerabat atau teman yang berkunjung itu lebih sekitar 5-an lah yang sekali panen. Kadang-kadang lebih dia. Untuk hasilnya yang per kilo itu tergantung lagi. Kalau istilahnya cuacanya bagus, musim panas itu ya hampir 1 kuintal lebih dia kita dapat dalam sekali panen. Budidaya anggur ala Babin Kamtipmas ini mendapat apresiasi dari pihak desa. Saat ini, pemerintah Desa Selat bermaksud mendorong masyarakat kreatif memanfaatkan pekarangan rumah maupun gang-gang di masing-masing dusun di Desa Selat untuk tujuan serupa seperti yang dicontohkan Aibda Firman. Selain memperindah halaman rumah, budidaya anggur ini pun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah desa juga tidak tinggal diam dengan niatan Aibda Firman yang telah menginisiasi wisata anggur di Desa Selat dengan memberikan bantuan bibit anggur kepada kelompok tani. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan. Bentuk dan motif ukirannya unik, kerajinan cukli menjadi daya tarik bagi pelancong yang berwisata ke Pulau Lombok.
Kerajinan cukli merupakan kerajinan ukiran kayu, tapi yang membedakan dengan ukiran kayu biasa adalah kulit kerang yang ditempelkan atau ditanam pada ukiran tersebut. Perpaduan ukiran kayu dengan kulit kerang membuat motif unik dan indah. Kilau kulit kerang bak hiasan mutiara yang membuat kerajinan ini tampak elegan. Nama cukli diambil dari nama kulit kerang cukli yang ditempelkan pada ukiran kayu tersebut. Yang dinamakan cukli yang putih ini kan dipahat satu-satu, baru dimasukin kerangnya satu-satu. Modelnya itu kayak keo. Kalau bahasa latinnya natulus, itu dibelah, lagi dibelah, terus dipotong namanya lagi dipotong kecil-kecil sesuai bahatan yang di kayunya itu. Baru kita kasih lem kayu, baru kita masukin, baru kita pakai palu. Kalau udah kayak gini terus diamplas halus, udah diamplas baru digambar pakai jarum suntik, udah digambar suntik baru divernis. Para pengrajin di Lombok biasa membuat kerajinan cukli dalam bentuk kursi, lemari, piring, topeng, gelas, asbak, gantungan kunci, dan lainnya. Bagi pelancong yang berwisata ke Pulau Lombok dapat melihat langsung proses pembuatan kerajinan cukli. Proses pembuatan kerajinan cukli, para pengrajin terlebih dahulu membuat pola ukiran di atas media kerajinan kayu tersebut sebelum ditempelkan kerang cukli. Setelah pola ukirannya terbentuk, baru kemudian potongan kulit kerang tersebut ditanam mengikuti pola yang sudah ada. Kulit kerang cukli direkatkan dengan lem kayu untuk memastikan kulit kerang menempel dengan bagus. Pengrajin memukul-mukulnya dengan palu kecil. Setelah kulit kerang cuklinya terpasang, baru masuk ke proses finishing berupa pemolesan, penghalusan, dan penyemiran sampai mengkilap. Inilah yang membuat wisatawan asing menyukai cukli. For me, I like this design because it's simple box, but yeah, and how they draw this natural things like leaves, and I like really much. Produk hasil kerajinan cukli Lombok telah tembus ke mancanegara dan dijual di art shop di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jika ingin melihat langsung proses pembuatan cukli, bisa berkunjung ke Kampung Rungkang Jangkok. Di sini wisatawan bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal, mulai dari bahan dasar hingga diolah menjadi berbagai kerajinan menarik dan unik. Dari Mataram, Herkiandi, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Kelihatan di Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa kita kena interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah.
Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19. Sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak. Dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung. Terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Siapa yang tidak mengenal Masjid Kuno Bayan yang terletak di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang sudah berdiri sejak abad ke-15. Masjid Kuno Bayan Belek kerap dikunjungi oleh para peziarah muslim sebagai bangunan cagar budaya. Masjid yang satu ini memang masih tampak begitu asli dan otentik.
Pintu masjidnya tidak pernah dibuka tiap saat karena hanya pemuka-pemuka agama saja dari perwakilan tiap daerah yang boleh masuk ke dalam masjid. Hal itu juga dilakukan untuk menghindari kecemburuan sosial dari umat muslim di Lombok. Oleh sebab itu hanya pemuka agama saja yang boleh masuk untuk mewakili masyarakat dari daerah asalnya. Bagi masyarakat yang ingin melihat saksi sejarah masuknya Islam ke Pulau Lombok ini harus seizin pemuka agama setempat. Biasanya para pengunjung atau peziarah yang datang sebelum memasuki pelataran masjid harus diberikan tanda di dahi atau dalam bahasa Sasak disembe sebagai wujud penghormatan kepada yang kuasa serta para leluhur serta adab dalam memasuki masjid. Kalau sembe bukan sembarangan orang sebenarnya. Siapa yang dianggap tetua? Contoh seperti saya misalnya ya, kadang saya dekat dengan masjid kuno, kemudian fungsi saya sebagai pemangku di Bayan ini, di Karangsolat namanya, ya saya juga boleh dipanggil, atau kalau mau pakai sembe, kalau yakin, harus yakin ya, karena menandakan bahwa kita hormat kepada adat, ya, hormat kepada leluhur-leluhur yang menerima agama, sehingga berdirinya masjid di tempat ini gitu. Selain pemberian sembe, Raden Gendarip menyebut untuk masuk ke dalam areal masjid juga harus diatur busana atau pakaian yang dikenakan, setidaknya mengenakan pakaian adat seperti kain, sapu, dan bebet. Sementara itu, Kepala Desa setempat menyebut masyarakat yang berkunjung belakangan ini memang mengabaikan adat tersebut. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pengunjung akan adab ketika masuk ke dalam areal masjid. Di samping kita memahami bagaimana kita harus berbuat untuk kemakmuran masyarakat kaitannya dengan pemerintahan, di situ pula kita harus kolaborasikan dengan bagaimana kita bisa hidup di tengah masyarakat adat. Dalam hal ini ada di Desa Bayan ini sendiri sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara, dengan adanya keberadaan Masjid Kuno ini sekali lagi sebagai ikon Kabupaten Lombok Utara. Dan Masjid Kuno ini masjid tertua di Pulau Lombok, kemudian di masjid ini pula tempat para masyarakat adat untuk melakukan ritual-ritual, di mana ritual itu adalah seperti halnya dengan maulid adat, ngaji makam, lebaran tinggi, lebaran pendek, dan acara-acara ritual lainnya. Jadi untuk diketahui, Masjid Kuno Bayan Belik disebut sebagai masjid tertua di Lombok di tahun 1993. Masjid ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan dilindungi pemerintah. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan.